Kamu lupa? Kamu pakai celana dalam seksi. Ngetuk pintu aku 3-4 kali. Kamu nggak ingat? Ya jelas nggak ingat. Aku kehilangan ingatan. Gak apa-apa. Kita suami istri? Gak apa-apa kalau kamu ingat. Ini normal. Maksud kamu apa? Dulu kamu gak kayak gini. Dulu kamu selalu merengek padaku. Dulu Emah dulu. Sudah bilang, aku belum siap jadi Kim Yingsu. Kamu nggak bisa memaksaku. Bukannya kamu selalu pengen punya anak buat keluarga Jiang? Bukannya kamu masih rutin cek kesehatan di rumah sakit? Sekarang aku kasih kesempatan. Kamu malah nggak mau. Cinta nggak pernah kayak gini. Sudah kubilang itu salah paham. Oh, kamu cuma jenguk teman? Aku nggak mau punya anak darimu. Gimana nih? Di tubuh adikku nggak ada bekas luka ini. Harus kelihatan kayak gini. Jampun, ganti ya. Gaya kamu kayak apa sih? Dari mana dapat shawl ini? Aku lagi flu hari ini. Agak dingin. Ketemu shawl di lemari terus kupakai. Tapi kamu bakal mencuri perhatian dari perhiasan kita. Fokus kita hari ini kan perhiasan. Oke. Emangnya? Katanya dia lagi flu. Kalau dia nggak enak badan. Kayaknya syuting hari ini nggak lancar juga deh. Ya udah, ganti yang polos aja. Aku cuma bisa mengalah sampai sini. Ya udah, makasih. Gimana tadi? Bisa nggak aku ganti profesi jadi agen kamu? Menurutku kamu masih punya potensi jadi ketua. Jangan tembak. Apa yang kamu lihat? Hahaha, terima kasih. Masuk dan ganti shawl. Layang-siu, senyum dan berbalik. Hei, garis pandang lebih tinggi, garis pandang lebih tinggi. Sini, pakai baju sedikit, angkat bahu. Maaf, Yang Su, kenapa kamu tidak dalam kondisi hari ini? Dulu kamu sangat santai. Memotret sangat mudah bagimu. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar dan menyesuaikan emosimu? Ayo. maaf. Aku akan segera kembali. Maaf, semuanya. Kamu juga. Aku membawamu pertunjukan untuk sia-sia. Kemana perginya semua energi sok-sokan yang dipelajari di tempat itu? Bukan itu yang aku kuasai. Ketika aku melihat tembakan itu, perutku sakit dan aku ingin ke toilet. Cepat. Memanggilmu. Bukan karena aku tidak tahu. Perutku sakit, bawa aku ke toilet. Pergi ke Thailand. Hei, Bibi Wang, itu dia. Aku hilang dalam sekejap. Kenapa tidak? Aku baru saja melihat seseorang yang aku kenal. Hilang dalam sekejap. Siapa itu? Bibi? Terima kasih. Ini dia. Dia jelas-jelas Xiazi, bukan? aku juga merasa begitu. Siapa Xiazi? Ya, tidak ada siapa-siapa. Teman. Boer akan menunjukkan kita sekitar lagi. Oke, lewat sini. Oke. Hei, bagaimana kita bisa melakukan ini? Kenapa Dekan Wang ada di sini? Pasti itu Chen Mingsheng. Dia pasti mencurigaiku. Tidak. Aku ingin Dr. Chen melihatku seperti ini sekarang. Dia pasti sudah tahu aku jus. Apa yang kamu lakukan? Yinsu, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Itu hanya sedikit gugup untukmu.
Kenapa kamu tidak membelikanku secangkir kopi? Tidak masalah. Aku akan segera ke sana. Bisakah kamu tenang sedikit di sana? Jangan khawatir. Hei, Hei, ini iklan? Mari kita lihat jika tidak memengaruhi mereka. Kenapa? Jika mereka tidak senang, kita akan membujuk mereka. Jangan lupa ini rumahku. Ini dia. Hei, Bos UPS ini. bukankah ini Huizi? Hei, aku. Bibi Wang, tunggu sebentar. Belum bisa dipastikan. Oke, itu saja. Persiaplah. Kita mulai. Oh, bagus. Cantik. Oh. Ubah posisi. Meskipun mereka terlihat mirip, Oke. tapi aku rasa ini bukan Huozi. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin begitu. Orang selalu berubah. Orang ini bukan Huozi. Huozi memiliki bekas luka panjang di punggungnya. Xiao Ya juga pergi ke klinik bedah plastik untuk Huozi berkonsultasi saat itu. Dokter bilang tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Orang ini bukan Huozi. Bor, Hey bro, kenapa kamu di sini? aku yang harus bertanya padamu. Rumahku sendiri. Aku tidak bisa melihatnya. Tuan Jiang tidak ada hubungannya dengan Bor. Ini adalah bibiku, Wang, yang ingin membeli rumah di area ini. Jadi bawa dia untuk melihat. Tapi kemudian kamu lihat temanmu ingin membeli rumah. Haruskah aku mencari beberapa properti lagi untuk referensi mereka? Benar? Sorry, Bibi, tolong tinggalkan informasi kontak saya. Aku akan menyimpan satu untukmu juga. Pada saat itu, aku akan meminta sekretaris untuk mencari informasi properti. Dikirimkan. Aku akan memberimu diskon jika kamu suka. Aduh, terima kasih banyak. Kakakku adalah ketua grup Jiang. Diskon adalah hal kecil baginya. Kasar. Ini kartu namaku. Terima kasih. Kakak. Apa yang harus aku lakukan? Ada yang tidak beres denganku. Datang dan bantu aku. Tidak apa-apa. Itu saja untuk hari ini. Oh. Kerja bagus, kerja bagus. Tidak, kamu adalah kepala TK. Benar, Bibi Wang, sudah larut. Kita harus pergi. Oak. Kamu pergi dulu. Pergi, baik, pergi. Sampai jumpa. Siapa lagi yang bisa? Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tebak ini Chen Lingsheng yang bertanggung jawab. Ketika aku pertama kali mengambil gambar, lihat saja dia dan Komandan Wang berbisik terus. Untungnya aku pintar. Aku sengaja menunjukkan punggungku padanya. Akhirnya tertipu. Membuatku sangat ketakutan. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Aku tahu kamu dalam masalah. Jadi pagi ini, berkeliaran, aku tidak menyangka kamu bermasalah. Lalu mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, kan? Aku rasa tidak. Aku sengaja bertingkah sedikit kaku saat pertama kali syuting. Dan aku langsung masuk setelah lelang. Aku tidak memberi siapapun kesempatan untuk menghubungiku. Kali ini akhirnya tertipu. Itu tidak apa-apa. Maaf, Kak. Aku hampir membuatmu dalam masalah lagi. Jangan bilang begitu, Kak. Terima kasih telah melakukan semuanya untukku dan anak-anak. Tapi Chen Lingsheng, kamu harus melakukan sesuatu. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kamu tahu apa? Oh, aku mengerti. Jangan khawatir. Ini dia. Pelan-pelan. Kamu kemana saja? Jangan bilang. Aku mencari kamu di mana-mana. Aku tidak nyaman dengan baju itu. Jadi aku melepasnya. Hei. Kopi? Terima kasih. Dulu aku pikir, Qin Yingsu tidak menganggap kita serius. Sekarang sepertinya, bahkan suamiku tidak peduli. Hanya tahu bermain besar. Aku juga pikir bajunya terlalu terbuka dan menolak memakainya. Dia pernah memotret yang lebih besar dari ini sebelumnya. Hanya berpura-pura suci. Bagaimana dia bisa mengatakan itu kepada Qin Yingsu? Aku harus menjelaskan padanya. Hei, bilang apa? Aku akan memberitahunya aku tidak terlambat tanpa alasan. Tidak ada nama besar. Kak, aku kesulitan dengan baju itu. Sudahlah.
Kamu tidak kenal siapapun seperti ini? Tapi mereka tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab dan mengatakan kakakku menyuruhku. Mereka membuatmu marah, kan? Hei, kenapa kamu pergi? Pukul dia. Oh, oke. Hanya itu saja. Lupakan, lupakan, lupakan. Kalau dilupakan saja. Kamu membuatku kaget. Oh, Sekretaris Fang, kenapa kamu di sini? Aku dengar ada orang yang tidak bisa menyetir. Aku dapat sopir. Wow. Hei, Bu Jiang. Apa ini? Bu Jiang sudah bekerja keras hari ini. Ini camilan kami. Tolong terima. Terima kasih. Taruh di bagasi. Hei, Ayo. Halo, Bak. Diskon produk anak-anak. Aku beli banyak untuk anak-anakku. Oke, nanti aku kirimkan ke kamu. Kenapa ada begitu banyak produk bayi? Ya, tentu saja ini hadiah. Kalau tidak, buat apa aku membelinya? Aku belum pernah dengar ada yang punya bayi. Aku beli untuk Busong. Anak kedua kami. Bukannya sudah dikirim? Sudah dikirim, tidak bisa dikirim lagi. Busong sangat baik padaku. Tidak terlalu banyak untuk anak-anak. Oke, lain hari aku antar bersama kamu. Kebetulan aku sudah lama tidak bertemu Song Yan. Tidak perlu. Heng, para wanita mengobrol. Apa nyaman untuk pria? Terserah. Masuk ke mobil. Sama-sama. Apa? Engkau membawa Tan? Bagaimana dengan yang dikatakan kakakku? Pasti tidak bercanda. Rumah yang mana yang benar-benar kamu suka? Aku janji akan membuatnya memberimu diskon. Wah, terima kasih banyak dan kakakmu. Aku pergi dulu ya. Perusahaan ada urusan. Sudah beberapa kali telepon. Selamat tinggal tante. Hei, dadah. Hei aku. Ini camilan yang dibuat ibuku. Dia tahu aku datang menemuimu hari ini. Khusus minta aku bawa untukmu. Sungguh. Bagus sekali. Aku suka masakan tante. Jangan lupa ucapkan terima kasih ke tante untukku nanti. Bilang padanya aku akan mengajaknya makan di luar. Ya, aku pergi sekarang. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Yesheng. Aku rasa kamu tidak memintaku datang hari ini untuk melihat rumah. Kamu meminta aku membantumu mengidentifikasi orang. Kamu curiga wanita tadi adalah Huo Zi. Oh. Kamu menjatuhinya. Suek. Sebenarnya, cewek ini juga cukup baik. Aku sarankan kamu melupakan Huo Zi. Oh tidak. Kita hanya memiliki hubungan kerja. Tentu saja juga hubungan teman. Ini tidak sesederhana itu. Aku bisa melihat keluargamu sangat menyukainya. Ini takdir. Setiap orang harus menghargai takdirnya sendiri. Apa cewek ini dalam masalah? Jangan bahas itu. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, sebenarnya. Aku juga ingin melihat Huo Zi. Sayangnya, cewek tadi bukan. Aku menyarankanmu tidak terlalu memikirkannya. Aku pergi. Hahaha. Hahaha. Ada apa? Jangan ketawa. Apa serendah itu? Rendah? Rendah. Sangat menyenangkan. Lihat betapa bahagianya orang-orang ini. Haha, Rumah adalah tempat untuk bersantai. Tekanan bekerja sudah sangat tinggi. Kamu harus bersantai saat pulang. Benar, kan? Keluarga harus saling menghibur dan mendukung. Cara untuk saling menghangatkan ada. Ada apa? Rumah yang kamu sebutkan, keluarga seperti ini. Aku juga menginginkannya.
Lihat, apa ini? Chokie bar. Bukan, ini Ibu Chen Yeshen. Kue cinta buatan tangan untukku. Apa bedanya? Bukankah kalian hanya teman? Apa maksudmu? Kita hanya teman sekarang. Dia masih tidak menyukaiku. Tapi bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. Lambat atau cepat dia akan dikalahkan oleh Rock Delimaku. Hei, jika aku adalah dia, aku tidak akan pernah menyerah pada Rock Delima MU. Tapi dengarkan aku. Kakak, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Jangan katakan apapun padaku, Chen Shishen. Mendekatiku punya tujuan. Bahkan jika kau tidak suka aku bersamanya, kau tidak bisa menghentikanku. Aku tidak menghentikanmu kali ini. Bukankah kau dan aku sudah tahu? Semakin aku melarangmu melakukan sesuatu, semakin kau melakukannya. Aku akan melihat kali ini. Sejauh apa kalian berdua akan berakhir? Kakak Bat. Apakah kau juga berpikir bahwa Chen Ling Sheng sangat berbakat? Apakah kau juga menyukainya? Akui saja. Kau. Tidak peduli seberapa baik Chen Lisheng. Jika ibumu buruk, pada akhirnya kau yang sedih. Itu bukan urusanmu. Ibunya baik padaku. Kami juga melakukan spa bersama. So, Siapa yang kau sebut kasar? aku tidak mengatakan apapun. Maksudku makan kue di malam hari. Hati-hati gangguan pencernaan. Dengan senang hati. Apakah kau ingin tahu kekuatan superku? Tidak ada kesempatan. Ketika aku melihat tembakan itu, perutku sakit dan ingin ke toilet. Hei, cepat. Memanggilmu. Bukan berarti aku tidak tahu. Aduh, perut sakit. Bawa aku ke toilet. Pergi ke Thailand. Ekspresi wajahnya saat itu seharusnya bukan hayalanku. Tidak. Apa yang kau lakukan di sini? Kim Yingsu mengajar di sini. Mysterious. Apa yang kau curigai? Aku tidak tahu apa yang kucurigai. Kuharap ini tidak sia-sia. Hei, tidak. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Hei. Hei, bukankah ini Kim Ying Song? Api. Apa yang terjadi di sini? Tuan Zhang, bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini? Dekan Wang, saya ingin bertanya. Siapa itu? Siapa namanya? Ah, dulu dia adalah guru seni kami di sini. Dia berhenti bekerja 4 bulan yang lalu. Anda lihat, saya sangat sibuk sampai lupa foto. Menggantikannya antanya. Apakah Anda memiliki informasi tentangnya? Dia mungkin seseorang yang saya kenal. Saya ingin menemuinya. Setelah dia pergi, terputus dari kami semua. Ini mungkin terkait dengan dia tidak ingin mengingat. Apakah ini terkait dengan hal-hal tidak menyenangkan di masa lalu? Hal-hal tidak menyenangkan. Jadi ada apa? Maaf tentang ini. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tapi saya bisa meyakinkan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia adalah orang paling bertanggung jawab yang pernah saya temui. Guru prasekolah yang paling mencintai pekerjaan ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia tumbuh di panti asuhan. Panti asuhan? Ketika dia masih bayi, dia dibuang di depan pintu panti asuhan. Jadi katakan dia sangat ingin memiliki keluarga yang utuh. Dia juga sangat menyukai anak-anak. Oh, sayang. Sayang sekali. Saya tidak tahu apakah saya akan bertemu dengannya lagi. Saya mengerti semuanya. Camilan apa lagi yang Anda inginkan? Oke, saya mengerti. Sampai jumpa setengah jam lagi.
salah baca. Supnya datang, waktunya makan malam, UPS. Tidak apa-apa. Oh, sayang. Anda bilang ini, rumah apa yang dibeli Chen Lisheng untuk Dekan Wang? Dia sama sekali tidak mencurigai saya. Itu sebabnya aku mengajak Din Wang untuk bersiap membongkarku. Untungnya, adikku pintar. Pergi menyelamatkan tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti akan kena. Oh, bagaimana denganmu? Biarkan hatimu pergi. Aku sudah memberitahu ibuku kemarin. Pasti salah orang. Sudah selesai. Aku tahu kamu ada di sana. Pasti tidak apa-apa. Jadi, aku masak makanan enak untuk menjamu kamu. Yo, kamu punya hati nurani. Hei, tapi aku tidak membicarakanmu. Kamu sangat berani. Berani sekali kamu syuting iklan? Aku menyebutnya mengejar bebek kera. Aku tidak bisa menahannya. Biaya pengobatan anak ini sangat mahal. Apakah adikku butuh uang ini? Minta uang pada keluarga Jiang. Keluarga Jiang punya uang. Selain itu, bahkan jika keluarga Jiang tidak menyukainya lagi, dia tidak bisa tinggal di luar bersama anak-anaknya. Kamu tidak akan kembali ke keluarga Jiang jika mati. Adik, dia juga punya rencananya sendiri. Aku bisa membantu jika bisa. Apa kamu punya otak? Hot gas? Kenapa aku merasa ini tidak sesederhana itu? Hei, menurutmu anak ini dari Jiang Chun? Kalau tidak, kenapa dia tidak berani kembali ke keluarga Jiang? Berhenti bicara omong kosong. Kamu tidak boleh menghina adikku. Kalau begitu aku tanya kamu, apakah kamu ingin kembali ke keluarga Jiang? Tentu saja aku ingin. Baiklah, biar aku kasih ide. Kamu bilang, Qin Yingsu ini, tidakkah kamu takut tidak ada yang mendukungnya di keluarga Jiang? Orang yang bisa mendukung Qin Yingsu di keluarga Jiang bukanlah Jiang Village. siapa itu? Tuan Jiang. Kakek mana yang tidak ingin punya cucu? Ya, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Bersulang. Gaga. Kamu bikin mie apa? Ini buat dimakan orang? Bo, aku beneran nggak bisa bikin mie luar negeri ini. Ini satu-satunya yang ada di rumah. Kenapa nggak makan ini aja? Makan ini aja. Kamu nggak bisa masak, yang nggak bisa masak. Nggak ada makanan di rumah, kamu bisa beli di luar. Jadi, kamu ngapain seharian? Aku ke supermarket hari ini. Aku lihat Poppy beli banyak sayur. Aku kira dia mau masak sendiri buat kejutan buat kamu. Terus guru sekolah nelpon bilang, anakku berantem di sekolah. Aku ke sekolah. Aku pulang nggak ketemu Poppy. Jadi nggak ada makanan. Dia belum pulang? Nggak. Nggak ada telepon. Nggak makan nggak bisa makan. Jinsu. Ada apa? Aja, bukannya tadi kamu bilang dia belanja? Makanannya mana? Aku jelas-jelas lihat Poppy. Beli banyak makanan. Aku mau ketemu Mama. Bikin dia senang sekalian, ambilin dia makanan. Ada masalah apa? Kamu nggak bisa ngomong pas keluar. Woi, aku bukan burungnya keluarga Jiang. Kamu mau pasang GPS di aku? Uhuh. Gak enak, kan? Gak enak. Nanti aku kasih mie lagi, ya? Jangan ribut. Kasih tahu semua orang lain kali kalau kamu gak pulang. Jangan bikin semua orang khawatir. Maaf. Aku salah. Oh enggak. Jinsu salahku. Aku harus tanya. Hei, aku bakal lebih perhatian nanti. Boer, kenapa nggak istirahat dulu? Aku ke supermarket beliin kamu sekarang. Tunggu sampai kamu balik. Aku lapar banget. Kenapa pergi? Pergi cari makanan. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa makan. Maaf. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku akan naik dulu. Aku ingin bertanya siapa ini. Siapa namanya? Ah, dulu dia adalah guru seni kami di sini. 4 bulan yang lalu, dia sudah pergi. Apapun yang terjadi, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab yang pernah aku temui. Guru prasekolah yang paling mencintai pekerjaan ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan dia yang tumbuh di panti asuhan. Halo? Pergilah ke panti sosial dan tanyakan tentang itu. Tanyakan dengan hati-hati.
Maggie bilang kamu tidak makan banyak malam ini. Nah, kenapa tidak mencoba ini? Kamu yang membungkusnya. Oke. Maaf. Kalau aku tahu akan pergi ke ibuku, seharusnya aku memberitahu MIG. Kamu juga benar. Kamu tidak perlu melaporkan itinerary MU. Tapi setidaknya kamu harus memikirkan apakah keluargamu akan khawatir. Kamu. Apakah kamu benar-benar khawatir tentang aku? Tentu saja. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu adalah keluarga? Bagaimana hasilnya? Ya, ini enak. Rasanya persis seperti masakan ibuku. Kalau begitu aku anggap itu sebagai pujian. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Aku tidak bisa mengingat banyak kenangan dengan jelas. Tapi aku ingat. Dia suka makan pangsit kecil ini. Selalu membungkusnya untukku makan. Aku sangat merindukannya. Aku mendengar Maggie mengatakan sesuatu. Dia sebenarnya juga peduli padamu. Beberapa hal yang tidak pernah bisa aku pahami. Tapi satu hal yang aku yakin. Karena ini adalah keluarga. Kita harus saling toleransi. Setiap orang harus mengatakan sesuatu. Selesaikan bersama sebagai keluarga. Benar, kan? Tentu. Kenapa kamu melihat ini? Oh. Kamu menembak. Bukankah ini hanya untuk dilihat orang? Jangan pikir aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak akan mengambil foto seperti ini. Cepat. Jangan hapus ini semua. Aku masih berguna. Aku akan pulang sekarang. Oke. Benar-benar ada orang yang terlihat seperti itu. Sangat asin, sangat asin. Penyesalan. Apa yang kamu pikirkan? Kakak dan Jiang Chung adalah suami istri. Apa salahnya orang melihat beberapa foto? Benar-benar. Dia tidak akan tahu, kan? Kamu lihat betapa miripnya aku dengan kakakku. Tidak akan terungkap, kan? Tidak mungkin ini, kan? Tidak, apa yang kamu pikirkan? Jangan berpikir. Sebenarnya, keluarga ini tidak seburuk yang dikatakan kakakku. Kenapa kamu tidak mau kembali? Hei, bagaimana jika itu aku? Ada rumah seperti ini. Sudah terlambat untuk bahagia. Sudah merasa sangat puas. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Hanya untuk menjaga rumah ini dengan baik untuk kakakku. Aku pergi ke panti asuhan untuk bertanya. Huozi memang seorang yatim piatu. Aku besar di panti asuhan R ini. Aku lulus dari SMK. Dia pergi ke TK Sunsine sebagai guru. Aku kembali ke TK.
Tapi beberapa bulan lalu, karena dia sedang bertugas, hampir kehilangan seorang anak. Dikeluarkan dari TK. Dia kehilangan anak seseorang. Aku tidak mendengarnya, hampir saja. Anaknya tidak hilang. Tapi anak itu hanya mengenali TK tempat Huozi membawanya keluar. Ibu anak itu bersikeras, dia adalah penculik. Pada akhirnya, meskipun tidak ada bukti, tapi diketahui dia harus meninggalkan TK di bawah tekanan. Lalu tidak ada kabar. Sebenarnya aku juga tidak mengerti. Kenapa kamu begitu peduli dengan Huozi ini? Hei, meskipun dia sangat mirip dengan Qin Yingsu, tapi melihat situasi sekarang, mereka pasti tidak sendirian. Jangan-jangan kamu punya fetis mengoleksi? Aku ingin mengambil wanita yang mirip Qin Yingsu. Koleksi semuanya. Kalau bukan karena kamu sedang menyetir, aku akan tendang kamu sampai jatuh. Percaya tidak, haha. Untung aku yang menyetir. Aku tidak tahu apa yang ingin aku cari tahu. Sejak Qin Yingsu kehilangan ingatannya, banyak hal yang sangat berbeda. Termasuk dirimu sendiri. Jujur, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Wanita mana yang begitu peduli? Meskipun awalnya, kamu bertekad untuk menikahi Qin Yingsu. Tapi kemudian, aku belum melihat kamu banyak memikirkan dia, kan? Aku hanya tidak bisa menahan diri untuk ingin mengenalnya. Aku ingin tahu segala hal tentangnya. Dan itu hal yang baik. Ayah akan senang mengetahui. Oh, sayang. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, kan? Aku pikir Qin Yingsu mengenal mereka. Camber. Kamu bilang dua orang mirip seperti ini. Tidak ada hubungan darah. Bukankah itu aneh? Aku juga mempertimbangkan kemungkinan ini. Tapi jika Qin Yingsu punya saudari kembar, dia tidak pernah menyebutkannya. Dia hanya tidak menyebutkannya. Ibunya juga tidak pernah menyebutkannya. Bagaimana jika orang punya kesulitan? Jika dia benar-benar saudari Yangsu, aku bisa membantunya. Aduh, Jo. Oh, bagaimana jika pria ini benar-benar tersentuh? Sangat menakutkan. Seorang presiden yang dominan, menjadi suami kecil yang polos dalam hitungan menit. Kamu turun dari mobil. Biarkan mobil pergi. Aku diam-diam. Kamu harus semangat. Bibi pasti akan membuatmu bertemu ayah lebih cepat. Ayo. Halo, aku ada. Aku sudah bertemu dokter. Dia bilang kondisi anak-anak stabil. Aku cukup senang. Hei, ini juga berkat biaya iklan ini. Dokter bilang biaya pengobatan bisa bertahan untuk sementara. Kakak, kamu juga tidak bisa melakukan ini. Kapan kamu akan memberitahu Jiang Chun? Aku pikir dia akan senang memiliki dua anak. Sebenarnya, dia dan aku mengenal Jiang Chun lebih baik darimu. Dia sama sekali tidak suka anak-anak. Bagus kalau anak sehat. Tapi ini terjadi lagi. Jika aku memberitahunya sekarang, dia pasti akan menganggapku dan dua anakku sebagai beban. Tapi juga mungkin. Apakah dia mau merawat dua anak bersamamu? Dia kan ayah dari anak-anak itu. Tidak mungkin. Kecuali Tuan Jiang, keluarga Jiang. Tidak ada yang benar-benar akan menyukai dua anak ini. Aku tahu bahkan untuk kakak. Sebarla, Oak. Oh, begitu. Tapi ini bukan cara yang baik. Lebih baik kamu dan anakmu mengatakannya lebih cepat. Aku tahu. Aku akan segera melakukannya. Ini untukmu. Jangan khawatir, aku punya. Kemarilah, berikan sini. Ini untukmu. Bibi Tuanjang. Kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Nyonya Jiang? Aku akan melakukannya sendiri. Kami janjian datang ke panti asuhan untuk melihat anak. Dia bilang sibuk. Tidak menyangka dia mengatur kamu untuk datang. Sepertinya kamu sangat akrab dengan anak-anak. Ah, aku juga tidak terlalu akrab dengan ini. Aku akan perkenalkan kamu dengan seseorang yang kamu kenal. Oh, dia relawan di sini.
Dulu aku besar di sini. Sekarang kembali. Siap berkontribusi di sini. Tunggu sebentar. Oak, Xiao Wang, Camarilla. Jadilah baik. Halo, Halo, ini Bapak Emura. Halo. Hei, jadi, kamu bisa mengajak Bapak Jiang berkeliling di sekitar sini. Oke, Bapak Jiang, saya akan menemani anak-anak dulu. Silakan berputar dulu. oke. Kalian berdua jalan-jalan dulu. Bapak Jiang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Terima kasih. Silakan lewat sini. Panti asuhan kami. Total ada 4 ruang kelas. Kedepannya, kami juga ingin membangun studio video untuk anak-anak. Jadi begini keadaannya. Ruang video yang bagus, biar saya yang urus. Bisa kamu jaga? Ini semua untuk membantu anak-anak. Kami bersedia membantu. Terima kasih. Sangat bagus. Sebenarnya, saya mengenal Anda. Nama keluarga Anda Jiang, dan Anda adalah pengusaha terkenal di Qingdao kami. Katanya Nyonya Jiang adalah relawan kami. Anda lihat, saya baru kembali tidak lama lalu. Saya juga tidak terlalu mengenalnya. Ya, saya yakin Anda dan istri sangat berdedikasi untuk panti asuhan kami. Terima kasih banyak. Bapak Jiang, apa lagi yang ingin Anda ketahui? Tanyakan saja pada saya. Benarkah? Saya dengar ada seorang bernama Huozi di panti asuhan Anda. Benar? Kalian saling mengenal? Oh, kami tidak. Seorang teman mengenalnya. Saya ingin mengundangnya menjadi tutor di rumah. Oh, bukankah dia seorang guru TK? Ya, lalu tiba-tiba saya tidak bisa menghubunginya. Saya hanya dengar ada sesuatu yang terjadi padanya. Jangan dengarkan berita. Siasi pasti bukan orang seperti itu. Dia selalu merawat kami dengan baik. Bahkan setelah dia pindah dari panti asuhan sendiri. Tapi dia sering kembali untuk melihat anak-anak di sini. Saya percaya, dia pasti bukan orang yang menyakiti anak-anak seperti itu. Jangan khawatir. Kami juga percaya dia bukan orang seperti itu. Jadi kami ingin menghubunginya. Apakah kamu punya kontak kerabatnya? Aku pergi ke luar negeri setelah diadopsi 10 tahun lalu. Aku baru kembali baru-baru ini. Aku tidak tahu banyak tentang ini. Oh, benar. Aku baru ingat. Aku baru kembali beberapa hari lalu. Suatu hari, Dekan Feng tiba-tiba memberitahuku dengan sangat gembira. Katanya Siasi, ternyata seorang kakak telah menemukan panti asuhan. Bisakah kamu menghubunginya? Dekan Feng tidak mengatakan. Sebenarnya, kakak Siasi selalu ingin tahu. Apakah kamu punya kerabat di dunia ini? Jadi Dekan Feng sangat senang saat itu. Dia hanya berkata, Siasi tidak perlu sendirian lagi. Dia juga bilang akhirnya ada yang bisa merawatnya. Begitu. Ini kartu saya. Ada apa? Tolong hubungi saya segera. Oke, terima kasih. Oh, bagus. Hei, terima kasih. Oh, bagus. Menurut Xiao Wang, Qin Yingsu seharusnya sudah menemukan Huozi sejak pagi. Bahkan mungkin sudah bertemu. Huozi besar di sini. Dan ini sungguh menyedihkan. Aku menjadi relawan di sini selama 2 bulan. Itu bukan kebetulan. UPS, antosianin ini tersembunyi cukup dalam. Tapi kenapa dia menyembunyikannya darimu? Mungkin kita semua salah sekarang. Bagaimana jika ini tidak mungkin? Benar kan? Kamu menghina kecerdasanmu sendiri. Atau menghina kecerdasanku? Aku bicara tentang bagaimana jika dia. Xiao Wang, Tuan Zhang. Aku baru saja pergi ke kantor Dekan Feng lagi. Aku menemukan telepon ini. Mungkin ini milik kakak Siasi. Aku tidak tahu apakah ini akan membantumu. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya, aku juga berharap bisa menemukan kakak Siasi secepatnya. Dia pasti sedang mengalami masa sulit sekarang. Jika kamu menemukannya, kami akan merawatnya. Aku dulu ya. Tuan Jiang, terima kasih. Coba periksa. Sudah. Aku sudah menelepon. Sekarang tidak ada di sini. Sepertinya dia benar-benar menyembunyikan saudara kembarnya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak percaya kamu mengalami amnesia. Kenapa begitu? Saatnya bicara denganku. Afif, kamu bahkan tidak mau bicara denganku malam ini? Tapi sekarang aku agak percaya padamu. Jadi kenapa? Qin Yingsu tidak akan pernah melihatku seperti ini. Tidak akan bicara padaku dengan nada seperti itu. Tidak peduli seberapa besar dia membenciku di hatinya. Membenciku, dia bahkan tidak bisa mengungkapkannya. Aku tidak peduli dengan perasaanmu sebelumnya. Bagaimana menurutmu di hatimu? Tapi itulah aku sekarang. Aku tidak ingin pulang bersamamu. Daripada kembali ke rumah yang tidak aku kenal. Lebih baik tinggal di rumah sakit. Parkir yang bagus.
Apa masalahmu? Apa yang tidak nyaman? Apakah kamu mabuk perjalanan? Oh, sayang. Aku rasa tidak. Bukankah hanya karena istrimu punya saudara kembar? Bukankah sudah aku katakan? Kamu tidak perlu terlalu dramatis. Bukankah dia bilang dia menemukan pria di luar? Mengkhianatimu. Aku memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Ada apa? Apakah kamu ingin? Ketika Kinsu masuk rumah sakit saat itu, dokter bilang gumpalan darah di otaknya tidak mempengaruhi apapun. Tapi dia benar-benar kehilangan ingatannya. Dan amnesianya sangat parah. Bol bilang dia berpura-pura. Aku juga meragukannya. Dan bukan, dia benar-benar menaruh hal-hal antara aku dan dia. Lupa segalanya. Aku percaya padamu. Apa maksudmu? Kim Yingsu bukan Sen 11. Aku curiga dia bukan Qin Yingsu sama sekali. Dia adalah Huo Zhi. Dia pura-pura amnesia karena takut kami akan mengenalinya. Hei, kampung halaman. Kamu hebat. Turksan. Ya, kamu benar-benar. Imajinasimu tidak begitu kaya. Aku tidak bercanda. Tidak. Lalu aku tanya kamu. Bagaimana dengan Sakura asli? Hei tanpa alasan. Kenapa Qin Yingsu menjadi Huo Zhi? Aku juga tidak berpikir jelas. Tapi yang paling penting, aku perlu mencari tahu dulu. Apakah orang di sampingku Huo Zhi atau Qin Yingsu? Bagaimana kamu mencari tahu itu? Tes DNA? Mereka kembar. DNA-nya semua sama. Akan selalu ada. Oh, ternyata kamu. Jangan terlalu kritis. Bagaimana jika kita salah? Kalau Kim Yingsu benar-benar kehilangan ingatannya. Benar? Bagaimana jika? Kenapa kamu suka bilang, bagaimana jika, begitu banyak hari ini? Karena hatiku kecil perlu menanggung terlalu banyak. Halo, Sekretaris Fang, apakah kamu bersama Jiasin? aku. Ini. Ya, apakah kamu meninggalkan ponselmu di rumah? Aku melihat Sekretaris Fang meneleponku tapi tidak diangkat. Aku pikir kamu ingin ponsel. Benar, aku menyuruhnya menelepon. Jadi aku sedang menuju ke kantor. Tolong bantu aku mengirim ponselku ke perusahaan. Aku buru-buru. Mengerti. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Berikan aku kunci mobil. Apa yang kamu lakukan? Berikan itu padaku. Kamu terlalu ceroboh. Aku meninggalkan ponselku di rumah. Aku baru saja pergi ke Panti Jompo. Jadi itu tertunda sebentar. Ambil ini untukmu. Kembalikan ke pemilik aslinya, aku pergi. Tunggu, aku akan menemui teman. Ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi. Aku harus menjadi relawan di panti asuhan nanti. Lagi, kamu lihat tidak pantas aku berpakaian seperti ini hari ini. Kamu pergi saja dulu. Ya, Hei kamu. Hei, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu menyetir dengan baik hari ini? Aku tidak marah di jalan. Apakah kamu pergi ke psikiater? Masih diam-diam berlatih menyetir. Seringkali ketika aku punya lebih banyak hal yang membuat marah di hati, kartu bersalin akan dibatalkan. Ada apa? Siapa yang mengganggumu lagi? Tidak ada yang benar. Masuk dan pilih beberapa baju. UPS tidak perlu. Ada cukup baju di rumah untuk dipakai. Aneh sekali. Kinsu akan menghemat uangku sekarang. Kopi apa yang enak?
Aku sangat kesal. Astaga, bajunya terlalu mahal. Satu potong harganya lebih dari 10.000 yuan. Tidak, tidak. Tidak apa-apa. Berbelanja untuk istriku. Asalkan kamu suka. Bukankah kamu bilang? Bu, apakah kamu sering bahkan tidak punya waktu untuk berbelanja bersamamu? Aku memuaskanmu semua hari ini. Nyonya Jiang, model baru yang kamu pesan dengan kami sebelumnya. Sudah semua sampai. Aku meneleponmu sebelumnya. Mengapa kamu tidak menjawab? Apakah dulu aku sering datang ke sini? Tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Pilih dua yang pas. Ya, kamu benar-benar tidak perlu memilih lagi. Gaya yang kamu pesan. Aku meninggalkan kalian berdua atas kemauanku sendiri. Bagus, keluarkan dan coba dia pakai. Oke. Bagaimana hasilnya? Kurasa ini tidak terlalu cocok untukku. Aku akan lihat lagi. Bagaimana kalau masuk dan tukang memilih? Tidak. Jangan masuk. Tuan Jiang dan Nyonya Jiang selalu sangat pemilih. Aku pilihkan dua lagi untuknya. Oke. Nyonya Jiang. Oh, maaf. Nyonya Jiang. Ayo, aku akan pegang barang-barang ini untukmu. Tolong bantu aku memilih yang lebih bagus untuknya. Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Cepat keluar. Kamu mau orang lain lihat lucu-lucuan? Kamu panggil aku keras-keras. Aku ingin lihat apakah bajumu pas. Nyonya Jiang, aku bawa 2 potong lagi untukmu. Silakan coba lagi. Tidak ada lagi. Bungkus semuanya. Oke. Kredit. Oke. Terima kasih. Hubungan Tuan Jiang dan Nyonya Jiang sangat baik. Benarkah? Kamu bisa lihat itu? Pantas saja Nyonya Jiang semakin cantik. Dia semakin baik. Jika ada yang lebih cocok di masa depan, tolong rekomendasikan lagi padaku. Aku suka wanita yang kusuka. Berpakaian cantik. Tentu, Nyonya Jiang. Baju ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sudah puas lihat? Aku tidak sadar kalau mereka tidak mengatakannya. Kamu sepertinya benar-benar lebih kurus dari sebelumnya. Kamu juga terlihat jauh lebih baik. Hanya ukuran payudaranya sepertinya kecil. Hahaha. Nakal. Kenapa kamu jadi preman? Aku suamimu. Jangan lupa aku bilang padamu. Aku tidak peduli di mana kamu marah hari ini. Atau ayah memarahimu lagi? Jangan melampiaskannya padaku. Kamu parkir. Parkir untuk apa? Aku akan duduk di belakang. Apa yang kamu lakukan duduk di belakang? Kamu tidak bisa parkir dengan kecepatan tinggi. Kalau begitu jangan bicara omong kosong. Hei, tidakkah kamu merasa sangat menyenangkan menghabiskan uang tadi? Tidak peduli apa yang kamu suka. Siapapun yang menyukaimu akan menggesek kartumu untuk membayarnya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Bukankah kamu sedang terburu-buru? Jaga dirimu sendiri dan kendarai mobilmu. Oke. Selamat datang. Apa buru-burunya? Cepat selesaikan bertemu teman-temanmu dan pergi dengan cepat. Aku tidak membaca almanak saat keluar hari ini. Tidak berjalan dengan baik dimanapun. Aku juga. Aku tidak membaca almanak saat keluar. Tidak berjalan dengan baik dimanapun. Bukankah kamu akan pergi ke restoran? Apa yang kamu lakukan di ruang tamu? Privasi restoran tidak bagus. Aku punya banyak rahasia dagang untuk dibahas dengan klien hari ini. Apa? Hah? Takut aku akan menjualmu. Siapa yang kamu temui? Masuk saja dan lihat.
tidak peduli siapa yang kamu kencani. Aku sedikit tidak nyaman. Aku akan pulang dulu. Hei, apa yang hebat tentang pulang? Saat aku pulang, selalu ada yang mengawasi. Kamu tahu? Kita berdua. Sudah lama sejak kita memiliki dunia berdua. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bagaimana? Apa yang aku lakukan? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Sudah waktunya aku pergi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku harus menanyakan ini padamu. Apa kamu lupa? Kamu memakai pakaian dalam yang seksi. Mengetuk pintuku 3 atau 4 kali. Apa kamu tidak ingat? Tentu saja aku tidak ingat. Aku kehilangan ingatanku. Tidak apa-apa. Apa kita suami istri? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Ini normal. Apa maksudmu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Dulu kamu selalu memohon padaku. Sudah kubilang sebelumnya. Aku belum siap untuk jatuh cinta. Kamu tidak bisa memaksaku. Bukankah kamu selalu ingin melahirkan anak untuk keluarga Jiang? Bukankah kamu masih pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhmu? Sekarang aku telah memenuhi keinginanmu. Kamu tidak mau. Cinta tidak pernah seperti ini. Aku bilang itu salah paham. Oh, kamu sedang mengunjungi teman? Aku tidak akan melahirkan anakmu. Brengsek. Aku tidak ingat, tidak apa-apa. Kita suami istri. Ini normal. Jika itu adikku, pasti tidak akan menolaknya. Dia sama sekali tidak salah. Bagaimana dengan orangnya? Hei. Bagaimana dengan orang Santin? Bukankah kamu memikirkan cara untuk membuktikan siapa dia sebenarnya? Mengapa kamu masih membiarkan orang pergi? Aku sudah memiliki jawabannya. Jia. Benar-benar bukan Sakura. Bagaimana dengan orang King Sakura? Apa tujuan Huozhi datang ke keluarga Jiang? Leng Shengchen, ini untuk Paman Chen. Dia semakin tua. Lebih banyak berolahraga itu baik. Nanti aku akan membuatkan kartu keanggotaan untuknya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke rumahmu untuk bekerja. Kakakmu belum pulang sampai larut malam. Aku lebih baik pulang. Sudah lewat jam 10. Aku duluan ya. Naonya Jiang. Hei, Chining Sumeni apamu? Kamu tidak lihat? Tidak punya sopan santun dasar? Sedahlah. Mungkin Nyonya Jiang sedang tidak mood. Kakak, lihat istrimu. Ada tamu di sini. Dia bahkan tidak menyapa. Sama sekali tidak sopan. Kakakku tidak akan benar-benar menghadapi Qin Yingsu, kan? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Kamu membuat kekaget. Apa? Kamu menunggu kakakku lama sekali tapi tidak ketemu. Kenapa aku tidak naik dan memberitahunya? Hei, jangan pergi nanti.
Aku lihat kakak dan kakak iparmu sedang tidak mood. Aku mengerti. Mereka sedang tidak mood. Kalau begitu aku pasti sedang mood baik. Kenapa aku tidak mengantarmu pulang? Aku pulang sendiri saja. Baiklah, sampai jumpa di kantor besok. Hei, Chen Lisheng, kamu lupa sesuatu. Kamu ngapain? Kamu tidak punya mata. Tidak lihat aku sedang berkemas? Kenapa kamu marah padaku? Apa maksudmu kabur dari rumah? Aku tidak mau di sini. Aku tidak mau menunggu 1 menit pun. Aku lihat kamu hanya tidak ingin dekat denganku. Apa kamu sangat takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Jangan terlalu mesra. Kamu tidak mau punya anak saat tidak mau. Kamu bermimpi saat ingin punya anak. Qin Yingsu. Aku merasa semakin bingung denganmu. Kadang aku bahkan berpikir. Aku pikir kamu bersama Qin Yingsu yang dulu. Sama sekali tidak sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Qin Yingsu ya Qin Yingsu. Kalau tidak, siapa lagi? Jangan menyalahkan orang lain ketika kamu sendiri yang salah. Baik. Aku ingin punya anak dengan istriku. Bolehkah aku bertanya apa kesalahanku? Aku ingin bicara denganmu. English Sue, kamu mau pergi kemana? Jangan hentikan aku, Yang Su. Yang Seo, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi, ku bilang. Keluarga Jiang kami tak pernah memaksamu masuk. Kamu bisa pergi jika mau. Jangan pernah kembali lagi. Baik. Bahkan jika kamu memohon padaku, aku tak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Ya Tuhan, Orang sepertimu masih ingin punya anak? tidak, kalian berdua masih akan bertengkar. Anak apa? Siapa yang hamil? Siapa yang mau tinggal di keluarga Jiang MU? Kakak begitu baik padamu dan memberimu anak. Bagaimana kau memperlakukannya? Jangan sampai kakakku tahu. Tak ada yang bisa menyembuhkanmu. Halo Feng, ini aku. Qin Yingsu? Bukan. Huo Zi kabur dari rumah kemarin. Tidak pulang semalaman. Aku sedikit khawatir. Tolong bantu aku cari tahu kemana dia pergi tadi. Sakura, kenapa kamu di sini? Kapan Tante An datang?
Aku datang tadi malam. Dia datang tadi malam. Jadi kamu dan Bol bertengkar lagi, kan? Aku bertengkar dengan Jiang Chun. Tidak juga. Terutama karena aku merasa sedikit bosan. Pas waktunya menemani ayah. Sekalian menghirup udara segar. Ah, Nyonya Zhang. Apa yang dimasak di panci? Sedang mendidih. Mengerti, Tante? Aku akan masuk dulu. Baik. Oh, sayang. Ada apa? Panas ya? Ah, apa masalahnya? Kamu baik-baik saja? Oleskan minyak ya? Tidak apa, tidak apa. Ayah akan baik-baik saja sebentar lagi. Adieu, Madikin. Madikin. Kamu sudah selesai dengan aku, Tur. Hei, sup ini akan siap diminum nanti. Pertama kali aku melihatmu di dapur. Ya, tidak juga. Tapi di masa depan, aku akan belajar dengan giat. Masih tidak mau memberitahuku mengapa kamu tiba-tiba datang padaku. Dan kemudian tinggal bersamaku. Yah, ayah, apakah kamu tidak menyambutku? Tergantung mengapa kamu tidak mau pulang. Oke. Aku, Jiang Sheng, telah mengganggumu lagi. Tidak. Apa itu? Aku hanya ingin sendiri. Aku benar-benar tidak bertengkar dengannya. Kamu lihat aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Biarkan aku tinggal di sini beberapa hari. Baik, kamu bisa tinggal di sini. Ah, ngomong-ngomong, kamu bisa menemaniku untuk menghilangkan kebosanan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah. Maaf, jika ada sesuatu, kamu bisa menghubungiku langsung. Akan ada lebih banyak. Yo, maka ketika kamu datang, orang-orang itu akan menganggur. SSST. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Xiao Su, kamu benar-benar telah berubah banyak. Berubah. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja lebih baik. Maka kamu harus. Hahaha ayah. Ayo berfoto. Cuaca sangat bagus hari ini. Sekarang, anak muda suka mengambil selfie. Jo. Ambil selfie. Nomor 123 123. Terong, tidak. Kamu bergerak. Mata tertutup. Satu lagi, Angkat kepalamu. Datang dan datang lagi. datang lagi, kita ingin bersama. 123 ya. Aku tidak sekar karena tertawa. Oke. Ayo berdiri. Ini boleh? 123 sangat kurus, kecepatan seragam. Di luar berangin. Bawa ayahmu masuk. Apakah obatnya panas? Mau minum obat lagi? Waktunya habis. Ini. Tunggu sebentar. Ayah, kamu adalah pria yang kuat. Apa salahnya minum obat? Benar. Nah, bagaimana kalau kamu minum obat? Aku bisa memilih film bagus untukmu. Bagaimana kalau kita menontonnya bersama? Apakah itu sarannya baik? Oke, kalau begitu minum obat dan jalan-jalan. Halo. Kamu salah paham. Itu tidak benar. Kita tidak bertengkar. Berhentilah membuat alasan untukku. Segera ke sini dan minta maaf pada Sakuragi. Bawa orang kembali. Ada apa? Aku tidak akan pergi ke perusahaan hari ini. Pergi temui ayah Magie. Ambil pot bunga dari kamar Poppy. Oh. Poppy pasti marah kemarin. Lupakan bangganya. Kamu pergi temui ayah. Apa yang kamu lakukan dengan bunga Poppy? Kalau begitu ada di rumah ayah. Perlu khawatir? Kakak Qin Yingsu lari ke rumah ayah. Aku hanya ingin menggunakan ayah untuk memaksamu mengakui kesalahanmu. Kamu tidak boleh pergi. Urus saja urusanmu sendiri. Kamu pikir aku ingin mengurusimu? Halo. Berhenti miniap.
berhenti bersembunyi. Sembunyi di balik spray saya dan pikir saya tidak bisa melihatmu? Siapa yang sembunyi? Aku tidak sempat menyapamu. Untuk apa kamu membawanya? Aku takut akan mengeringkannya di rumah. Kamu tidak akan pulang. Ayah tetap menyukaimu. Senang melihatmu. Jika kamu ingin tinggal lebih lama, tinggallah beberapa hari lagi. Kamu punya hak penuh. Tidak terlalu nyaman bagiku tinggal di sini. Kamu biarkan aku pergi. Hizhi, mengapa kamu muncul di keluarga Jiang? Hei, Tante, duduklah. Spray. Gantikan untuk ayahmu saat dia bangun. Dia tidur? Tidur lagi. Dia baru saja memintaku menemaninya ke bawah untuk jalan-jalan. Dia minum obat dan melakukan akupunktur. Mungkin lelah. Oke. Aku memberinya obat baru. Nah, ayah bercanda kemarin bahwa aku minum obat semakin banyak. Orang tua perlu melengkapi berbagai nutrisi. Om, ayo pergi. Om. Kamu sudah mengatakan semuanya. Mengapa kamu masih bertahan? Siapa yang ingin aku bertahan? Di sini tinggal ayahku dan istriku. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku tidak ingin bersamamu. Kamu tidak berani menemuiku, kan? Ada apa dengan tanganmu? Sakit. Tidak apa-apa, sedikit sakit. Apakah infeksi? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Rumah sakit apa yang kamu datangi untuk luka kecil ini? Apakah kamu anak kecil? Bahkan jika kamu memiliki jerawat, kamu harus pergi ke rumah sakit. Tidak, aku tidak. Aku telah diurus oleh Bibi An sejak kecil. Bibi An. Apakah baju Bibi An baik-baik saja? Apa yang ingin kamu katakan? Aku selalu merasa kesehatan ayah semakin memburuk. Apakah kamu ingin membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ayah melakukan pemeriksaan setiap tahun. Belum tahun ini. Bibi An sudah merawat ayah. Kalau tidak, ayah tidak akan terus menahan Bibi An di sisinya. Tapi kalau kamu benar-benar khawatir, pulanglah bersamaku. Jangan pikir aku tidak pergi. Aku akan tetap di sini bersama ayah. Ya, karena kamu tidak mau pulang. Lagi pula, lingkungan di sini bagus. Makan enak, minum enak. Hidup nyaman dan udara segar. Aku akan dimarahi ayahku kalau pulang. Santai saja. Aku tidak percaya ini kamu. Kita lihat saja nanti.